Oke, selamat sore Ibu Mintarsi. Sore. Ibu, sebagai seorang psikiater atau psikolog, gimana sih melihat secara umum perceraian antara mungkin rekan-rekan artis yang terjadi itu mengakibatkan kelukaan hati terhadap seorang anak atau anak yang selalu menjadi korban? Gimana tanggapan Ibu sebagai seorang psikiater? Anak itu kan masih muda ya, masih kecil. Jadi masih kepribadiannya belum terbentuk. Pada anak, karena kepribadiannya belum terbentuk, maka dia lebih terpengaruh dalam hal kepribadiannya untuk nanti menjadi anak dengan kepribadian yang kuat atau kurang kuat. Itu anak. Sedangkan orang tua kan sudah dewasa, jadi mereka bertemunya juga bukan ya belakangan lah, jadi masih lebih kuat mentalnya. Oke, Ibu, setelah terjadi perceraian itu banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara kedua belah pihak. Antara lain seperti perebutan harta gondong ini, pembayaran itu. Apakah itu harus terjadi setelah perceraian itu terjadi atau seperti apa melihat ini? Sekarang kita lihat bahwa sebelum perceraian kan sudah ada suatu persengketaan antara suami dan istri. Karena mereka sudah bertengkar, maka apapun yang diputuskan tetap ada suatu kekecewaan mungkin dari kedua belah pihak. Tinggal kekecewaan itu dianggap wajar dan ditolerir atau tetap dilanjutkan. Ya seperti tetap dendam gitu, tetap kesal kenapa suaminya begini, apa kerugian dia karena suaminya, demikian juga istrinya. Bu, tips apa sih yang bisa membuat ketika kedua belah pihak ini bercerai, hubungan mereka tetap baik-baik dan tetap menjaga keutuhan anak itu? Gimana, apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak ini? Sebenarnya kita harus melihat perceraian, pada saat perceraian dendamnya sudah terlalu besar atau tidak dari kedua belah pihak. Kalau misalnya jadi ada untung ruginya. Kalau misalnya sudah ya belum terlalu jauh sengketa antara mereka, maka mereka lebih mudah untuk kembali lagi, bukan kembali tapi untuk ya tidak terlalu membenci satu dengan yang lain. Tapi kalau misalnya mereka betul-betul sudah terlalu dendam, menunda terus, maka seringkali berkelanjutan kesalnya. Terus gimana cara mengatasi supaya hubungan kedua belah pihak ini setelah bercerai ini menjadi lebih baik, atau sebelum bercerai mereka harus komunikasi apa, mau komunikasi yang baik itu seperti apa, terus untuk lebih menjaga hubungan mereka tetap baik ke anak seperti apa? Sebenarnya dilakukan sejak awal. Sejak awal setiap persoalan diselesaikan dengan baik, sebaik mungkin. Mungkin tidak bisa betul-betul sempurna, tapi sebaik mungkin diselesaikan. Jadi jangan ada sengketa yang dipendam, kekesalan yang dipendam. Lalu dari pihak anak itu perlu bahwa anak itu jangan dilibatkan dalam sengketanya. Karena anak itu perlu dekat dengan bapak dan dekat dengan ibu. Itu paling baik demi untuk tumbuh kembang anak itu dengan baik. Oke Ibu, satu lagi dari saya, Bu. Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti percecokan harta gondok ini, terus setelah mereka bercerai itu terjadi keributan antara hutang ini yang belum dibayar, hutang ini belum diselesaikan, itu komunikasi apa yang harus dilandasi setelah mereka bercerai apa? Sebetulnya masalah hutang itu kan ada suatu kesepakatan sebelumnya. Apakah kesepakatan itu sudah disetujui? Jika sudah disetujui, pada saat sekarang kan terjadi suatu salah perhitungan. Orang pada saat sekarang kan dianggap hasilnya akan sekian, ternyata berkurang. Maka kesepakatan itu belum tentu karena memang betul-betul tidak mau dilakukan, atau karena ada suatu perubahan dalam penghasilan dan dalam pengeluaran masing-masing. Oke, apa yang ingin Ibu sampaikan untuk kedua belah pihak? Mungkin salah satu keluarga yang bercerai, mungkin ada tips dari Ibu Mintarsi. Mereka sadar bahwa kalau misalnya terjadi sengketa di antara suami dan istri atau mantan suami dan mantan istri, itu tetap berkelanjutan. Apalagi kalau anak dibawa
dalam masalah sengketa ini, maka tumbuh kembang anak itu kurang baik. Jadi di kemudian hari, terutama pada saat remaja, anak itu lebih mungkin terjadi hal-hal yang kurang diinginkan. Misalnya terjadi kenakalan remaja, terjadi hal-hal yang kurang baik seperti yang terjadi pada remaja-remaja sekarang. Jadi sebaiknya kalaupun mereka betul kesal satu dengan yang lain, lebih baik jangan melibatkan anak. Biarkan misalnya anak mau ikut dengan bapaknya, biar ikut dengan senang hati, ikut dengan ibunya juga. Jadi kan ada jatah masing-masing. Jadi jangan jatah itu dikurangi, terserah dikurangi dengan cara apapun dan dengan alasan apapun, tapi kita justru mengusahakan supaya anak itu tetap dekat dengan bapak dan supaya anak itu dekat dengan ibu. Terima kasih.